Kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Pada video kali ini kita akan membahas tugas pengawas TPS pada pemilu tahun 2024 ini. Tugas pengawas TPS sebelum pemungutan suara. 1. Pengawasan distribusi formulir model C pemberitahuan KPU. Pengawas TPS memastikan petugas KPPS mendistribusikan formulir model C pemberitahuan KPU dan mencatat nama pemilih dalam formulir model C pemberitahuan KPU sesuai dengan DPT. Pengawas TPS berkoordinasi dengan KPPS tentang pendistribusian formulir model C pemberitahuan KPU, jumlah yang sudah didistribusikan dan jumlah yang belum didistribusikan. 2. Pengawasan pembentukan TPS 1 hari sebelum pemungutan suara. Pengawas TPS berkoordinasi dengan Ketua KPPS tentang pembentukan TPS. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, penempatan lokasi TPS tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan TPS, pengawas TPS memberikan saran kepada Ketua KPPS untuk dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembentukan TPS. 3. Pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara 1 hari sebelum pemungutan suara. Pengawas TPS melakukan pengecekan ke lokasi tempat penyimpanan kotak suara, perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya. Pengawas TPS memeriksa kotak suara untuk memastikan kotak suara masih dalam kondisi tersegel dan tidak rusak. Tugas pengawas TPS pada persiapan pemungutan suara pada hari pemungutan suara. 1. Pengawasan pemeriksaan TPS dan perlengkapan TPS. Pengawas TPS menghadiri pelaksanaan pemungutan suara dan telah berada di TPS paling lambat pukul 6.30 waktu setempat. Pengawas TPS memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah tersedia. Berita acara serah terima perlengkapan pemungutan suara. Perlengkapan pemungutan suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel. 2. Pengawasan pemasangan salinan DPT, DPTB, daftar pasangan calon, DCT anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pengawas TPS melihat dan memeriksa pemasangan salinan DPT dan DCT di papan pengumuman atau di sekitar TPS. Ketersediaan salinan DPT untuk masing-masing saksi peserta pemilu dan nama-nama calon yang tidak lagi memenuhi syarat di TPS yang diumumkan pada hari pemungutan suara. 3. Pengawasan mandat saksi. Pengawas TPS memperhatikan apakah saksi datang tepat waktu. Jika saksi terlambat atau tidak hadir, dicatat dalam POM model A. Pengawas TPS memeriksa mandat saksi peserta pemilu dari pengurus partai atau pasangan calon atau tim kampanye atau calon perseorangan DPD. Jika terdapat saksi peserta pemilu yang tidak membawa mandat, pengawas TPS memberikan saran melalui Ketua KPPS untuk saksi tersebut berada di luar TPS. 4. Pengawasan penyampaian salinan DPT, DPTB kepada saksi peserta pemilu dan pengawas TPS. Pengawas TPS dan saksi peserta pemilu menerima salinan DPT, DPTB dari KPPS. Jika salinan DPT dan DPTB belum atau tidak diberikan oleh KPPS, pengawas TPS memberikan saran
kepada Ketua KPPS untuk memberikan salinan DPT dan DPTB kepada saksi peserta pemilu dan pengawas TPS. Pengawasan pelaksanaan pemungutan suara. 1. Pengawasan pelaksanaan tata cara rapat pemungutan suara. Pengawas TPS mengikuti rapat pemungutan suara jika rapat pemungutan suara dimulai sebelum pukul 7 waktu setempat. Pengawas TPS mengingatkan kepada Ketua KPPS bahwa rapat pemungutan suara harus segera dimulai pukul 7 waktu setempat. Pengawas TPS mengikuti proses pelaksanaan rapat pemungutan suara, pengambilan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS yang dipandu oleh Ketua KPPS. KPPS membuka kotak suara sesuai urutan, mengeluarkan, memperlihatkan kotak suara telah kosong, menghitung dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, dan KPPS menjelaskan tata cara pemungutan suara. 2. Pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan surat suara. Pengawas TPS mencatat jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam lembar catatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPS. 3. Pengawasan penjelasan tata cara pemungutan. Pengawas TPS mencermati penjelasan Ketua KPPS terkait tata cara pemungutan suara. Jika Ketua KPPS tidak menjelaskan tata cara pemungutan suara, pengawas TPS memberikan saran untuk Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih yang hadir terkait tata cara pemungutan suara. Pengawasan proses pemungutan suara. 1. Pengawasan pemilih yang berhak memilih di TPS. Jika Ketua KPPS belum atau tidak menandatangani surat suara, pengawas TPS mengingatkan Ketua KPPS untuk menandatangani surat suara sebelum diberikan kepada pemilih. Pengawas TPS melihat secara cermat surat suara yang diterima pemilih sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Pengawas TPS memastikan KPPS meminta pemilih menandatangani formulir daftar hadir DPT atau daftar hadir DPTB atau daftar hadir DPK. Pengawas TPS memastikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik setelah jam 12 siang dengan memperhatikan ketersediaan surat suara. Pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan tidak tercantum namanya dalam DPT dan DPTB, maka pengawas TPS memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih dan menyarankan KPPS untuk mengecek di cek dptonline.kpu.go.id. 2. Pengawasan penyerahan surat suara kepada pemilih. Pengawas TPS melihat secara cermat surat suara yang diberikan kepada pemilih sesuai dengan kategori pemilih. 3. Pengawasan penggunaan hak pilih pemilih tambahan DPTB. Pengawas TPS memperhatikan surat suara yang diterima pemilih tambahan sesuai dengan checklist pada rekap pemilih DPTB. 4. Pengawasan terhadap pemilih khusus DPK. Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap daftar pemilih khusus
yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB yang menggunakan hak pilihnya dari pukul 12 sampai 13 waktu setempat. Pengawas TPS memastikan pemilih yang menggunakan KTP elektronik memilih di TPS sesuai dengan alamat desa atau kelurahan, RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik. 5. Pengawasan pelayanan hak pilih pemilih disabilitas. Pengawas TPS memperhatikan layanan terhadap pemilih penyandang disabilitas, dapat didahulukan untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Dapat dibantu oleh pendamping yang dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Ketersediaan alat bantu tunanetra. 6. Pengawasan pemberian suara atau pencoblosan di dalam bilik suara. Pengawas TPS melihat secara cermat pencoblosan surat suara dilakukan pemilih di dalam bilik suara dan dilakukan tanpa dipengaruhi orang lain. 7. Pengawasan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan pemberian tinta di jari. Pengawas TPS melihat secara cermat pemilih memasukkan 5 jenis surat suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh anggota KPPS secara berurutan ke dalam kotak suara. Jika dilihat surat suara dimasukkan tidak sesuai jenis kotak suara, pengawas TPS mengingatkan pemilih yang bersangkutan untuk memasukkan sesuai jenis surat suara. Terhadap pemilih yang telah mencoblos, pengawas TPS memastikan pemilih tersebut mencelupkan salah satu jarinya ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS. Tugas pengawas TPS pada penghitungan surat suara. 1. Pengawasan sarana dan prasarana penghitungan suara. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, pengawas TPS mencermati KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara, meliputi pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk pemasangan formulir model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Provinsi, dan model C hasil DPRD Kabupaten Kota. Tempat duduk KPPS, saksi, pengawas TPS, pemilih, pemantau pemilu, dan masyarakat. Alat keperluan administrasi, formulir penghitungan suara di TPS, sampul kertas atau kantong plastik, pembungkus, segel, kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS, serta menyiapkan kuncinya dan peralatan TPS lainnya. 2. Pengawasan pencatatan jumlah pemilih dan jumlah surat suara sebelum penghitungan suara. Pengawas TPS memperhatikan secara cermat pencatatan data pemilih, pengguna hak pilih, data pengguna surat suara, dan data pemilih disabilitas ke dalam formulir model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Provinsi, atau model C hasil DPRD Kabupaten Kota.
Jika pengawas TPS menemukan ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara jumlah yang dicatat dengan jumlah yang sebenarnya, maka pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan berupa pemeriksaan ulang hasil pencatatan dan melakukan pembentulan. Tiga, pengawasan pelaksanaan penghitungan surat suara. Pengawas TPS memperhatikan jumlah surat suara yang dikeluarkan dari masing-masing kotak suara. Pengawas TPS memastikan tempat penghitungan suara dilakukan secara terbuka, penerangan yang cukup dengan suara yang jelas. Pengawas TPS memastikan proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan, dimulai dengan penghitungan suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Jika KPPS tidak melaksanakan penghitungan suara sesuai dengan aturan, pengawas TPS dapat memberikan saran penghitungan suara secara berurutan. 4. Pengawasan penentuan keabsahan surat suara. Pengawas TPS memastikan surat suara dicoblos dengan sah dan tidak disobek. Pengawas TPS melihat secara cermat pembukaan dan pemeriksaan tanda coblos surat suara yang ditunjukkan oleh Ketua KPPS atau anggota KPPS yang bertugas kepada saksi dan warga masyarakat. Pengawas TPS memastikan surat sah dan tidak sah tercatat dengan benar pada C hasil. 6. Pengawasan pembuatan berita acara dan penandatanganan berita acara. Pengawas TPS memastikan C hasil telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi. Pengawas TPS memastikan penyalinan C hasil ke C hasil salinan sesuai dengan rekap C hasil. Pengawas TPS melihat secara langsung proses pengisian berita acara dan lampirannya dilakukan oleh ketua dan atau anggota KPPS. 7. Pengawasan penyerahan salinan C hasil. Pengawas TPS dan saksi seluruh saksi peserta pemilu yang hadir menerima salinan C hasil dari KPPS. 8. Pengawasan penyegelan kotak surat suara. KPPS wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS. Pengawas TPS melihat secara langsung proses penyegelan kotak suara yang dilakukan oleh KPPS dengan menggunakan segel yang telah disiapkan. Sebelum penyegelan dilakukan, pengawas TPS mengingatkan ketua KPPS untuk memeriksa dokumen-dokumen yang harus dimasukkan dalam kotak suara. 9. Pengawasan penyerahan kotak suara ke PPK melalui PPS. Pengawas TPS memeriksa dan memastikan kotak suara yang diserahkan dalam kondisi terkunci dan tersegel dan tidak rusak. Oke kawan-kawan semua, sampai di sini video untuk kali ini. Apabila dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.